Hai teman-teman kelas 7, ketemu lagi nih dengan Miss Bunga di video pembelajaran IPS. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebutuhan. Termasuk diantaranya pengertian kebutuhan, lalu skala prioritas, dan jenis-jenis kebutuhan. Untuk paham lebih lanjut, teman-teman bisa simak video berikut ini. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke materi pembelajaran, Miss Bunga akan sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami konsep kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, dan juga menelaah kebutuhan berdasarkan jenisnya. Yuk kita langsung saja ke materinya. Teman-teman sering dengar nggak sih kata kebutuhan? Butuh. Nah, kalau sering, coba Miss Bunga mau tahu, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Betul, oke teman-teman. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan merupakan segala hal yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup. Tetapi teman-teman bisa nih memenuhinya dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan atau urgensi dari kebutuhan itu sendiri, atau biasa disebut dengan skala prioritas. Sebelum lanjut, Miss Bunga mau tanya dulu nih. Menurut teman-teman, apakah kebutuhan dan keinginan itu adalah hal yang sama? Tuliskan pendapat kalian dan juga tuliskan kebutuhan dan keinginan kalian sebagai peserta didik. Masing-masing 3 ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi Miss Bunga sudah sempat menyinggung tentang skala prioritas. Nah, skala prioritas itu adalah urutan dalam pemenuhan kebutuhan. Teman-teman bisa mengurutkan nih dari hal yang paling penting sampai dengan hal yang bisa ditunda pemenuhannya. Nah, agar teman-teman lebih paham tentang skala prioritas, teman-teman bisa nih membuat daftar 5 benda yang teman-teman butuhkan ketika teman-teman hendak pergi berlibur. Dan teman-teman bisa mengurutkannya dari produk atau benda yang paling teman-teman butuhkan sampai ke benda yang bisa ditunda pemenuhannya atau nggak penting-penting banget nih. Bisa dipahami ya? Teman-teman bisa tulis di buku tulis. Kita lanjut. Berdasarkan 2 pertanyaan sebelumnya, teman-teman sudah bisa memahami nih apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dan bagaimana teman-teman mengurutkannya. Teman-teman membuat prioritas mana yang harus didahulukan. Nah, dari sini Miss Bunga harap teman-teman bisa menjadi lebih bijaksana nih dalam mengambil keputusan atau ketika pengen beli sesuatu. Bisa ya? Oke deh. Kita lanjut ke jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia ternyata bisa dibedakan nih menjadi 4 jenis. Ada yang berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifatnya, dan juga subjeknya atau orangnya. Kita masuk ke berdasarkan tingkat kepentingan. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar ya tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yuk kita bahas kembali. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan paling berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Contohnya, ada makanan, ada pakaian, dan juga tempat berlindung. Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua setelah primer, yang fungsinya sebagai pelengkap kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder bisa berupa sepatu, buku, jika kalian adalah peserta didik, dan juga alat makan. Setelah memahami kebutuhan primer dan sekunder, teman-teman juga harus paham nih tentang kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier bisa juga disebut sebagai kebutuhan barang mewah atau prestis yang berfungsi untuk mengangkat status sosial seseorang di masyarakat. Kebutuhan tersier dapat dipenuhi ketika teman-teman telah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.
Contoh dari kebutuhan tersier ada perhiasan, tas bermerek, dan juga mobil mewah. Kita lanjut ke kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Berdasarkan waktu pemenuhannya, teman-teman bisa membagi kebutuhan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan penting dan mendesak dan harus dipenuhi saat ini juga. Dan juga kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan yang pemenuhannya tidak harus terpenuhi saat ini juga. Atau harus melalui perencanaan. Kebutuhan sekarang bisa berupa kebutuhan obat ketika teman-teman lagi sakit. Kebutuhan yang akan datang dapat berupa tabungan untuk kuliah ataupun tabungan untuk liburan yang teman-teman rencanakan sebelumnya. Kita berlanjut ke kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dapat dibagi menjadi dua jenis juga nih. Yang pertama ada kebutuhan jasmani dan juga ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan untuk menjaga agar tubuh teman-teman nih berfungsi dengan baik. Contohnya ada makanan, ada vitamin dan juga kebutuhan olahraga. Sementara itu, kebutuhan rohani bisa juga disebut sebagai kebutuhan yang berfungsi untuk menjaga mental atau rohani teman-teman sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kebutuhan rohani bisa berupa ibadah dan juga rekreasi. Karena teman-teman kemarin habis liburan 2 minggu, Miss Bunga mau dong untuk aktivitas atau pertanyaan ketiga, teman-teman ceritakan apa yang dilakukan teman-teman selama liburan dan bagaimana perasaan teman-teman. Hanya 2 paragraf, masing-masing paragraf berisi 3 kalimat saja. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya atau orangnya, teman-teman bisa membagi kebutuhan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kebutuhan pribadi, yang jelas ya, kebutuhan yang dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Dan juga kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan berkaitan dengan kehidupan bersama atau sekelompok orang. Miss, contoh dari kebutuhan pribadi dan kelompok seperti apa? Misal kebutuhan pribadi, gitu ya. Sebagai koki membutuhkan wajan atau teflon dan alat-alat dapur lainnya. Tetapi jika teman-teman sebagai pembalap tentu kebutuhannya berbeda. Kebutuhannya bisa motor, bisa helm, ataupun juga aksesoris pelengkap motor lainnya. Sementara itu contoh dari kebutuhan kelompok bisa berupa kelompok peneliti yang membutuhkan laboratorium dan alat-alat laboratorium. Sementara tim pengembang game yang membutuhkan laptop dan juga perangkat keras mumpuni, perangkat lunak yang terbaru. Ada perbedaan berdasarkan kelompok mana atau kelompok apa yang membutuhkan. Bisa dipahami teman-teman? Nah, sepertinya sudah selesai nih pembelajaran kita di video kali ini. Miss mengucapkan terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Tapi sebelum Miss tutup videonya, yuk kita review lagi apa saja yang sudah dipelajari melalui video kali ini. Oke, yang pertama ada pengertian kebutuhan. Lalu teman-teman juga sudah belajar tentang skala prioritas, jenis-jenis kebutuhan. Nah, di video selanjutnya, teman-teman akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Teman-teman terus semangat mencari tahu hal baru ya, bahkan lewat hal-hal kecil di sekitar teman-teman. Karena hal itu juga dapat membawa ke pengetahuan yang tidak terbatas. Miss Bunga ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat.